sudah tonton kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Nah, lagu yang kedua kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Nah, lagu yang ketiga adalah kita akan menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, jaga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Halo teman-teman semua. Gimana teman-teman? Apa kabarnya teman-teman seminggu ini? Yang pasti harus tetap dalam keadaan baik dan selalu sehat ya teman-teman. Dalam masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Kalau pergi keluar tetap pakai masker. Terus juga menjaga jarak ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Nah, ya teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang sesuatu. Aku mau bagiin sesuatu. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk kita mau berdoa. Bapa, hari ini kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh dapat berkumpul Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau dengar isi hati Tuhan. Tuhan, biar Tuhan kami boleh tertib Tuhan mendengarkan kebenaran-Mu. Dan Tuhan kami mau Tuhan menangkap Tuhan isi hati Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami memfokuskan hati kami, pikiran kami, mata kami semua tertuju pada firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk kita siapkan Alkitabnya. Teman-teman udah siapin Alkitab belum? Aku udah. Yuk teman-teman, kita sama-sama siapin Alkitab. Oke, kita langsung mulai ya. Kita buka di Yesaya 41 ayat 7. Yesaya 41 ayat 7. Oke, aku bacain untuk setiap kita. Yesaya 41 ayat 7. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik. Lalu menguatkannya dengan paku sehingga tidak goyang. Aku baca sekali lagi ya. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik. Lalu menguatkannya dengan paku sehingga tidak goyang. Amin. Nah, maksudnya apa ya Kak? Nah, sampai sini kira-kira teman-teman paham nggak ayatnya berbicara ke arah mana? Tukang besi menguatkan tukang emas. Terus orang yang memipihkan dengan dengan martil itu menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Dan mereka berkata ke satu sama lain, itu baik. Nah, kira-kira apa ya teman-teman? Coba. Oke. Untuk teman-teman bisa tahu, aku bakal anak-anak, ini adalah Bapak Filemon. Bapak Filemon seorang yang kaya. Dia bukan saja punya harta yang banyak, tapi dia juga punya budak-budak yang bekerja di rumahnya. Budak itu seperti pembantu bekerja di rumah. Satu kali Bapak Filemon bertemu dengan Rasul Paulus. Bapak Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Akhirnya Pak Filemon percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak itu Bapak Filemon menjadi orang Kristen yang baik. Salah satu budaknya Pak Filemon bernama Onesimus. Nah, Onesimus itu coba lihat, wajahnya murung, selalu bekerja di rumah Bapak Filemon. Satu kali
Onesimus melakukan sesuatu yang tidak baik, anak-anak. Lihat apa yang dilakukan Onesimus ya. Kok dia lari-lari? Mudah-mudahan tidak ada yang lihat. Aku melarikan diri dari rumah Bapak Filemon. Sebenarnya kalau budak itu nggak boleh melarikan diri. Kalau ketangkap, aku bisa kena hukuman. Aduh, bagaimana ini? Apalagi aku bukan cuma melarikan diri, aku juga mencuri uang Bapak Filemon. Aduh, bagaimana ya? Aku harus pergi ke tempat yang jauh supaya tidak tertangkap dan tidak ketahuan. Aku harus pergi ke daerah Roma. Anak-anak, puji Tuhan, di Roma, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Lalu, Bapak Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Onesimus. Onesimus mendengarkan dengan sungguh-sungguh loh. Akhirnya, Onesimus percaya kepada Tuhan. Dia bertobat, dia menyesali perbuatannya, dan dia mau menjadi anak Tuhan yang baik. Bapak Paulus menulis surat kepada Bapak Filemon agar Bapak Filemon mau memaafkan Onesimus dan menerimanya kembali. Anak-anak, kira-kira Bapak Filemon mau nggak ya memaafkan dan menerima Onesimus kembali? Kita percaya sebagai anak Tuhan yang baik, Bapak Filemon pasti mau memaafkan dan menyambut Onesimus, menerima Onesimus kembali bekerja di rumahnya. Menurut teman-teman nih, kenapa ya Bapak Filemon ketika baca suratnya Paulus mau menerima mau menerima Onesimus kembali? Kira-kira kenapa ya? Teman-teman ada yang bisa jawab? Ya, karena Filemon diingatkan bahwa seburuk-buruknya orang, ketika orang melakukan kesalahan, tetap ada sisi baik dalam kehidupan seseorang. Nah, Bapak Filemon teringat bahwa Onesimus ini adalah orang yang cekatan dan gigih dalam membantu usahanya. Sisi baiknya ya teman-teman. Terus juga dia rajin membantu usaha Bapak Filemon ini. Itu juga Paulus udah bilang bahwa Onesimus ini sudah lahir baru dan sudah mengetahui kesalahannya. Jadi makin yakin lagi Filemon bahwa oh iya, aku harus menerima dan mengampuni Onesimus karena Filemon melihat sisi baik, hal positif dalam kehidupan Onesimus walaupun Onesimus pernah melakukan kesalahan kepadanya. Nah, teman-teman, jadi hari ini hal yang kita mau sama-sama belajar yaitu melihat hal baik, perbuatan baik dalam kehidupan seseorang, teman-teman. Yang mungkin terkadang ada orang, misalkan teman-teman, teman kalian berbuat kesalahan, tapi coba deh, ketika dia berbuat kesalahan, jangan melihat satu kesalahannya itu, tapi coba lihat hal-hal baik, perbuatan yang baik yang dilakukan teman kalian itu. Dengan gitu, ketika kita melihat perbuatan baiknya daripada kesalahannya, pasti kita lebih mudah mengasihi teman-teman. Daripada kesel, pasti kita akan lebih mudah mengasihi. Oh iya sih dia salah sama aku, tapi kan waktu kemarin dia udah pinjemin aku pulpen, terus kemarin dia udah bantuin aku untuk bantuin mengerjakan tugas, aku bingung nanya ke dia dan dia jawab gitu. Terus mungkin ada hal lain yang teman-teman kalian perbuat sama kalian. Jadi yuk sama-sama belajar untuk melihat hal positif dalam kehidupan seseorang, jangan hal-hal yang negatifnya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, yuk sama-sama belajar untuk melihat bahwa di sekitar kita
pasti memiliki sisi baik loh teman-teman. Walaupun ngeselinnya seseorang, pasti dia memiliki hal baik dalam kehidupannya, karena Tuhan menciptakan setiap kita, semua orang itu pasti baik. Ya teman-teman, yuk sama-sama lebih mudah mengasihi daripada memiliki rasa kesal, rasa benci. Nah, lebih baik mempunyai rasa kasih, mempunyai rasa prihatin kepada seseorang. Nah, teman-teman, aku bacain satu ayat terakhir. Kita buka di Roma 15 ayat 7. Aku bacain ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa kita harus belajar menerima satu akan yang lain. Berarti menerima orang-orang di sekitar kita, menerima teman-teman kita, menerima kekurangan dan kelebihan mereka. Jadi harusnya hal-hal baik yang kita lihat. Nah, kenapa kita harus belajar menerima orang lain? Karena Tuhan terlebih dahulu menerima kita, teman-teman. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, mengampuni kita. Jadi sama-sama kita mau meneladani Tuhan, bahwa Tuhan aja udah terima kita, berarti kita juga harus menerima orang lain. Oke teman-teman. Nah, oke, firman Tuhan sampai sini. Biar apa yang kita udah dengar boleh merema dalam hati kita dan boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, segitu aja sharing kakak. Sampai ketemu teman-teman di sharing selanjutnya ya. Dadah. God bless you teman-teman. Halo semuanya, ada informasi penting untuk Papa Mama Kega. Akan diadakan pertemuan orang tua Kega melalui meeting Zoom pada Sabtu 27 Maret 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan Papa Mama dapat hadir ya. Info kedua adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman Kega. Kalian masih ingat nggak ibadah Kega pada tanggal 7 Februari 2021? Ya, ada challenge berani tampil beda. Dan sekarang akan diumumkan pemenangnya. Dan inilah pemenangnya. Selamat ya untuk para pemenang. Dan yang belum memenangkan challenge ini, jangan berkecil hati, masih banyak lagi challenge-challenge yang akan datang. Oke teman-teman, sampai ketemu di challenge selanjutnya ya. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.